Pernah kepikiran nggak sih sebuah pertanyaan yang kayaknya simple banget tapi jawabannya, rumit dan penting banget buat kita semua? Iya kan? Logikanya masuk akal banget. Negara lagi banyak utang, perlu dana buat bangun ini itu, atau mau ngasih bantuan sosial. Solusinya kayaknya di depan mata. Tinggal nyalain mesin cetak uang, print yang banyak, masalah beres. Tapi, kalau emang segampang itu, kenapa nggak semua negara dari dulu ngelakuin ini? Ide ini tuh kedengerannya emang kayak cheat code kehidupan bernegara ya kan? Seolah-olah kita nemuin jalan pintas ajaib buat jadi negara kaya raya tanpa perlu susah payah. Ya, logikanya kan kalau semua orang dompetnya jadi tebel, kita jadi bisa lebih banyak jajan, ekonomi muter kencang, semua senang. Tapi sayangnya, dunia ekonomi itu nggak sesederhana matematika anak SD. Ada satu konsep kunci yang sering banget kita lupain. Nah, ini dia nih biang kerok dari semua kesalahpahaman ini. Kita sering banget mikir kalau uang itu ya kekayaan, padahal dua hal ini beda banget loh. Jadi gini, coba bayangin uang itu cuma kayak kupon atau tiket. Selembar uang 100.000 itu berharga bukan karena kertasnya keren, tapi karena kita semua sepakat dan percaya kalau tiket itu bisa ditukar sama semangkuk bakso, pulsa, atau tiket bioskop. Kekayaan yang sebenarnya itu ya baksonya, pulsanya, filmnya, barang dan jasa yang beneran bisa kita nikmatin. Oke, ayo kita mainin skenario kecil. Bayangin, besok pagi semua orang di Indonesia, termasuk kamu, tiba-tiba dapat transferan 100 juta rupiah dari pemerintah. Semua orang auto sultan. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kita pakai contoh simpel aja, jagung. Dengan duit baru, semua orang langsung lari ke pasar mau borong jagung bakar buat pesta. Tapi masalahnya, jumlah jagung yang dipanen petani kan nggak tiba-tiba nambah juga, stoknya ya segitu-gitu aja. Nah, karena semua orang rebutan barang yang sama, si penjual jagung pinter dong, dia naikin harganya. Yang tadinya 10.000 bisa jadi 50.000, bahkan 100.000. Hasilnya, uang 100 juta kamu yang tadi rasanya banyak, sekarang jadi berasa nggak ada artinya. Nilai uangmu anjlok. Nah, fenomena harga-harga yang naik gila-gilaan inilah yang namanya inflasi. Sederhananya, inflasi itu terjadi waktu jumlah uang yang beredar jauh lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang ada. Akibatnya, kekuatan beli uang kita jadi makin lemah. Ini bukan cuma teori loh, ini udah kejadian berkali-kali. Dan kalau inflasi ini udah nggak terkendali, dia bakal berubah jadi monster mengerikan yang disebut hiperinflasi. Ini bukan lagi soal harga naik dikit, ini soal kehancuran ekonomi total. Kita time travel dulu yuk, ke Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Pemerintahnya pusing 7 keliling buat bayar utang perang. Akhirnya, mereka ambil jalan pintas, cetak uang aja terus-terusan. Hasilnya, pada puncaknya harga sepotong roti, ya roti tawar doang, harganya mencapai lebih dari 200 miliar mark. Nolnya aja udah bikin pusing kan? Duit jadi nggak ada harganya sama sekali. Ini yang paling parah dan ironis. Orang-orang di sana sampai bakar duit kertas buat jadi penghangat ruangan, karena itu lebih murah daripada beli kayu bakar. Bayangin, nilai uang kertasnya lebih rendah dari nilai kertasnya itu sendiri. Oke, itu kan cerita zaman dulu. Ada nggak contoh yang lebih modern? Oh, ada banget. Kita terbang ke Zimbabwe tahun 2008. Kasusnya mirip, pemerintahnya cetak uang gila-gilaan buat menuhin anggaran belanja mereka yang bengkak. Angka inflasinya, siap-siap ya, dalam sebulan, ingat ini bulanan bukan tahunan, mencapai 79,6 miliar %. Harga barang di sana bisa naik 2 kali lipat cuma dalam hitungan jam. Ini bukan majas atau perumpamaan ya, ini beneran terjadi. Orang-orang harus bawa koper, tas gede, bahkan gerobak dorong yang isinya duit semua cuma buat belanja kebutuhan pokok. Mata uang mereka resmi jadi sampah. Nah, dari semua kisah horor tadi, setiap negara sadar harus ada satu lembaga independen yang tugasnya jadi penjaga gawang supaya nilai mata uang nggak hancur lebur. Lembaga ini namanya Bank Sentral. Kalau di Amerika ada The Fed, di Eropa ada European Central Bank. Nah, di rumah kita tercinta Indonesia, kita punya Bank Indonesia atau BI. Merekalah wasit di lapangan permainan ekonomi ini. Jadi, apa sih kerjaan BI? Gampangnya, tugas utama mereka itu menjaga nilai rupiah tetap stabil. Caranya, ya dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat biar pas. Nggak kebanyakan, nggak juga kesedikitan. Mereka punya banyak senjata buat ngelakuin ini, kayak naikin atau nurunin suku bunga. Intinya, mereka yang mastiin mesin ekonomi kita jalan lancar.
Oke, berarti cetak uang itu 100% haram dan selalu jadi bencana gitu. Eits, tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sehitam putih itu. Kita harus bisa bedain dua hal. Ada cetak uang barbar, kayak di Jerman dan Zimbabwe, yang tujuannya buat bayarin belanja pemerintah. Nah, ini resep pasti menuju kiamat ekonomi. Tapi, ada juga yang namanya quantitative easing atau QE. Ini ibarat cetak uang versi canggih dan terkontrol. Biasanya dilakuin pas lagi krisis parah, kayak pandemi kemarin. Bank sentral menyuntikkan uang ke sistem perbankan buat jaga-jaga supaya ekonomi nggak mandek total. Bedanya, ini dilakuin dengan perhitungan super ketat. Ibarat dokter ngasih obat dosis tepat, bukan asal minum sebotol. Oke, ini kan urusan negara, bank sentral, istilahnya ribet. Terus ngaruhnya ke gue apa? Ke uang jajan gue, ke tabungan gue, ke rencana masa depan gue. Oh, jawabannya ngaruh banget. Inflasi itu beneran berasa di dompet kita masing-masing. Harga secangkir kopi di kafe langganan tiba-tiba naik. Ongkos ojek online makin mahal. Dan yang paling penting, nilai uang yang kamu simpan di tabungan pelan-pelan tapi pasti daya belinya kegerus sama inflasi. Kalau kamu cuma simpan uang di celengan atau di rekening bank yang bunganya seuprit, tiap tahun uangmu itu sebenarnya berkurang. Makanya penting banget buat kita sadar dan mulai mikirin investasi biar nilai uang kita bisa tumbuh ngelawan laju inflasi. Jadi kesimpulannya, mencetak uang sebanyak-banyaknya itu bukan jalan pintas menuju kekayaan, tapi justru jalan tol menuju kehancuran. Kekayaan sebuah bangsa itu datanya dari kerja keras, inovasi, dan produktivitas, bukan dari mesin cetak. Nah, setelah tahu semua risikonya, pertanyaannya sekarang bukan lagi buat negara, tapi buat kamu sendiri. Langkah apa yang bakal kamu ambil untuk melindungi nilai dari setiap rupiah yang kamu punya?